Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Febria Rantikasari dengan NIM 210203110061 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Indonesia sebagai bangsa majemuk rawan terhadap konflik. Dalam sejarahnya yang panjang, manusia Indonesia atau lebih tepatnya manusia Nusantara mengalami pasang dan surut dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Mereka dipisahkan oleh perbedaan suku, agama, bangsa, geografi, adat istiadat, dan pandangan-pandangan hidup. Keragaman ini bisa dua, bisa menjadi instrumen integrasi bangsa maupun instrumen disintegrasi bangsa sekaligus. Itulah sebabnya riuh rendah kesatuan dan persatuan Nusantara mengalami dinamikanya sendiri yang unik. Radikalisme agama maupun liberalisme agama adalah dua ujung ekstrem yang dalam sejarah selalu timbul dan tenggelam. Yang satu terlalu kanan menyajikan doktrin dan praktik keagamaan yang terlalu kaku. Sementara yang satunya lagi terlalu kiri, terlalu bebas sehingga sering dan tak jarang keluar dari kaedah-kaedah utama keagamaan. Tarikan dua ujung ekstrem ini sama-sama tidak menenteramkan bagi kebanyakan masyarakat muslim dengan iklim Nusantara yang mengedepankan harmoni. Karena itu, keberagaman moderat dan Islam moderat adalah jalan tengah yang berdiri di antara ujung kanan dan ujung kiri. Inilah yang disebut sebagai Islam wasatiyah atau Islam moderat. Indonesia menjadi contoh dunia sebagai negara muslim terbesar dengan nilai-nilai moderasinya. Dibanding Islam Timur Tengah yang selalu dilanda konflik antar mazhab, Islam di Indonesia justru menyajikan Islam yang penuh rahmat, egaliter, toleran, mudah menerima unsur-unsur luar secara kritis, dan sanggup bekerja sama dengan pihak manapun tanpa syarat-syarat yang rumit. Dengan karakter Islam yang egaliter, maka Islam jenis ini memberi ruang tumbuh bagi model-model pemikiran yang terbuka, bertanggung jawab, serta menghormati prinsip-prinsip utama. Istilah Islam moderat menjadi isu sentral di abad sekarang ini. Ia hadir mencuat kembali bersamaan dengan lahirnya pemahaman keagamaan yang cenderung kaku, yang biasa disebut juga dengan istilah Islam radikal. Polarisasi seperti itu adalah konsekuensi logis dari adanya dialektika antara wahyu atau teks dan akal atau maslahat serta realitas. Ulama yang meyakini sentralisasi teks dalam artian bahwa teks adalah sumber dan mekanisme ijtihad yang hampa dari maksud tertentu dan tidak mengandung ide moral, maka ia akan berpotensi menghasilkan pemahaman keagamaan yang bernuansa radikal. Karena hasil ijtihad yang bersumber dari pemisahan teks dari ide moral yang dikandungnya, baik itu berupa kemaslahatan, keadilan, persamaan, dan kerahmatan, maka ijtihad itu lepas dari unsur dan nilai humanistik dan hanya dipenuhi oleh nilai ketuhanan. Berpihak pada nilai ketuhanan yang ekstrim, sesungguhnya inilah embrio lahirnya radikalisme dalam memahami dan menerapkan pesan agama. Sebaliknya, kemampuan untuk mendialogkan antara teks, akal, dan realitas dengan bijak akan melahirkan produk paham keagamaan yang moderat. Moderasi beragama harus menjadi sudut pandang yang baru bagi semua kalangan umat. Karena hanya dengan moderasi beragama,
Para pemeluknya belajar tentang etika pergaulan, etika dialog, dan teknik memecahkan masalah yang win-win solution. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma, maka pemecahan-pemecahan masalah terkait relasi antar pemeluk agama dapat dikendalikan dari dalam, yakni dari pandangan dunia mereka sendiri yang toleran dan dialogis. Mengamati dampak liberalisme dan radikalisme beragama dalam masyarakat, maka jalan tengah yang harus disorongkan yaitu agama yang modern. Dakwah Islam pada masyarakat Indonesia kekinian, terutama di masa-masa mendatang, harus lebih fokus pada upaya menyebarluaskan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan menyebarkan formalitas beragama yang hanya dapat dihitung melalui angka-angka pada catatan statistik. Kita sebagai generasi Muslim Indonesia harus mampu meyakinkan umat Islam untuk tetap percaya diri dengan agama yang dianutnya, tanpa harus merasa tersaingi dengan upaya pemeluk agama lain dalam menyebarluaskan ajaran agama mereka. Kita harus mampu untuk menampilkan agama Islam sebagai yang terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan universal. Hal ini tentu saja tidak hanya dilandasi oleh kepentingan pragmatis keduniawian, namun juga dilandasi oleh komitmen internal dalam Islam sendiri yang mendorong setiap orang untuk berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan universal demi Indonesia yang tangguh, maju, dan religius. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.